Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah saham besar ini paling logis, laba triliunan, PBV rendah, dan dividennya besar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Dari banyaknya saham yang ada di bursa, apakah kamu pernah berpikir saham apa yang labanya besar, dividennya besar, tapi punya valuasi yang masih rendah? Yang mana dijual di bawah modal per lembarnya, atau dengan kata lain PBV di bawah 1 kali. Mungkin nanti ada yang akan berkata di kolom komentar, ngapain analisa fundamental dan valuasi? Zaman sekarang bandar yang menggerakkan harga. Kalimat itu tidak salah juga. Dalam jangka pendek memang harga hanya ditentukan oleh supply and demand. Jika yang jual banyak, harga turun. Jika yang beli banyak, harga naik. Sesimpel itu. Tapi hingga saat ini saya masih sangat yakin bahwa dalam jangka panjang, harga akan mengikuti dengan kinerja perusahaan. Perusahaan yang bagus harganya akan mengikuti. Perusahaan yang jelek juga harganya akan mengikuti. Kita tidak usah berdebat tentang siapa yang benar dan salah. Biarkan waktu yang membuktikan saja. Intinya, selama kamu bisa profit konsisten, berarti kamu benar. Begitu juga sebaliknya. Kita kembali kepada tujuan video ini. Saat ini saya sudah coba melakukan screening untuk melihat nama-nama saham yang punya laba besar, dividen besar, tapi PBV rendah. Dari banyaknya saham yang ada, kamu akan menemukan fakta menarik saat melihat hasil screeningnya. Berikut ini beberapa kriteria yang digunakan. Pertama, memiliki net income di atas 1 triliun. Kedua, dividen yield di atas 5%. Dan ketiga, PBV-nya di bawah 1 kali. Dan inilah hasil screening nama sahamnya. Ada ADRO, BNGA, Pegas, NISP, ABMM, Auto, BJBR, ADMF, dan SMAR. Untuk sisi net income, ADRO dan BNGA memiliki net income terbesar dengan angka di atas 5 triliun rupiah. Untuk dividen yield, ada saham BJBR, ada saham Pegas, dan ada saham ADMF. Untuk saham ADRO memang saat ini kita kecualikan, mengingat dividen yang mereka bagikan itu tidak seperti biasanya. Sedangkan untuk PBV, kamu bisa lihat di sini, ada saham-saham yang memiliki PBV bahkan di bawah 0,7 kali, seperti SMAR dan BJBR. Tapi untuk semua saham yang masuk screening ini, semuanya memiliki PBV di bawah 1 kali, atau dengan kata lain dijual di bawah modal per lembar sahamnya. Nah, dari nama-nama saham tadi, apakah kamu menemukan fakta menarik yang saya maksudkan? Menariknya, 4 dari 5 saham teratas merupakan saham-saham yang dilirik oleh Pak Loh Keng Hong, yaitu BNGA, Pegas, ABMM, dan NISP. Apakah ini sebuah kebetulan, ataukah analisa yang beliau gunakan juga sebenarnya sederhana, seperti yang sering dia sebutkan saat menjadi pembicara seminar? Dengan adanya fakta tersebut, setidaknya kriteria screening seperti ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kamu untuk melakukan analisa dan pemilihan saham. Meski tentu, ini bukan rekomendasi dan hanya sekedar informasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri dan selalu disclaimer on. Nah, ini merupakan data yang tadi saya katakan, yaitu BNGA, Pegas, NISP, dan ABMM menjadi 4 dari 5 saham teratas yang memiliki net income terbesar dengan dividen yield di atas 5% dan PBV di bawah 1 kali. Apakah saham-saham ini memang semenarik itu? Nah, dari beberapa saham yang ada di list tersebut, pada video ini saya mau bahas 2 saham di antaranya. Apa sajakah nama 2 saham itu? Silahkan simak video ini hingga selesai. Nah, seperti judul video tadi, kita akan membahas salah satu saham yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong. Saham ini dimiliki oleh beliau sekitar 1,06% dan merupakan perorangan yang memiliki kepemilikan terbesar, yaitu sekitar 1,6%. Itu terbukti dari daftar 10 pemegang saham terbesar per tanggal 31 Oktober tahun 2024. Kamu bisa lihat 5 nama di atas nama Pak Loh Keng Hong yang merupakan adalah perseroan terbatas maupun badan usaha asing. Hanya Pak Loh Keng Hong lah yang merupakan perorangan Indonesia yang memiliki kepemilikan paling tinggi. Nah, apakah sahamnya? Yaitu Pegas, perusahaan gas negara. Menariknya, selama tahun 2024, saham ini sudah naik 35% dan hal ini bisa dikatakan merupakan salah satu pencapaian terbesar dari saham Pegas. Mengingat dulunya saham ini sempat mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Sekilas kita lihat tentang histori net income perusahaan atau laba bersihnya. Kamu bisa lihat di sini, berdasarkan data hingga Q3 yang dianualisasi, didapati bahwa di tahun 2024, mungkin hingga akhir tahun, Pegas akan mencatatkan net income sekitar 5,3 triliun. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2023, tahun 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 17, dan 16. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar
kinerja di tahun 2024 ini menjadi yang terbaik sejak tahun 2016 hingga 2024. Untuk aspek profitabilitas, net profit marginnya sekitar 7,4% dengan gross profit margin 17,7%. Memang untuk NPM-nya tidak terlalu menarik karena masih di bawah 10%. Tapi untuk aspek yang lain seperti net income, seperti gross profit margin, Pegas ini bisa dikatakan masih cukup menarik. Apalagi dividen yield-nya tinggi dengan angka 9,6% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Nah, ini menarik karena dari sisi kinerja sebenarnya Pegas ini bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik setidaknya sejak pandemi di tahun 2020 yang mana sempat mencatatkan kerugian. Di tahun 2021, 22, 23, dan 24 bisa dilihat kinerja saham Pegas alias kinerja labanya bisa dikatakan cukup konsisten bertumbuh. Meski terjadi beberapa kali penurunan tapi bisa dilihat hingga tahun 2024 kinerjanya masih cukup memuaskan. Kemudian kita lihat dari aspek kinerja hingga Q3. Untuk total pendapatannya sayangnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dari 14,9 turun menjadi 12,5. Dan jika dibandingkan dengan data 3 tahun terakhir, kinerja pendapatan di Q3 tahun 2024 ini memang yang paling rendah. Tapi menariknya, kinerja labanya bisa dikatakan masih tumbuh dibandingkan tahun 2023. Meskipun tidak sebaik dengan Q3 tahun 2022. Kemudian kita bahas dari aspek harga sahamnya. Saat video ini dibuat di angka 1540, mirip seperti harga pada tahun 2022, 2021, 2020, 2018, dan 2017. Dengan kata lain, dalam beberapa tahun terakhir ini, harga saham Pegas sebenarnya tidak mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Memang selama tahun 2024 ini kenaikan harganya cukup drastis, tapi jika ditarik dalam jangka panjang sebenarnya tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Nah, menariknya, pada tahun 2015 dan seterusnya, harga saham Pegas sebenarnya sempat mengalami pada angka yang cukup tinggi, di mana dari angka di atas 5.000 kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis hingga pada saat video ini dibuat di angka 1540. Dengan kata lain, penurunan saham Pegas selama 10 tahun terakhir cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga tertingginya. Pertanyaannya, apakah ini merupakan salah satu alasan yang menarik kenapa LKH membeli saham ini dengan melihat penurunan harga sahamnya yang sudah sangat signifikan dan kinerja perusahaan yang bisa dikatakan cukup cemerlang di tahun 2024 ini? Bagaimana dari aspek PBV-nya? Saat video ini dibuat, PBV Pegas diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir, di mana rata-rata PBV-nya sekitar 1,3 kali. Nah, tapi sayangnya, jika kita membandingkan dengan data historical PBV dalam beberapa tahun terakhir, misalnya seperti tahun 2017 ini, dan jika dibandingkan dengan tahun 2024, sebenarnya PBV-nya tidak banyak mengalami perubahan, dengan harga saham yang relatif sama. Itu artinya sebenarnya apabila perusahaan ini mampu meningkatkan book value-nya atau ekuitasnya secara konsisten dari waktu ke waktu, seharusnya angka PBV di tahun 2024 bisa menjadi lebih rendah lagi dari saat video ini dibuat. Tapi dengan hal ini, kamu bisa melihat bahwa sebenarnya ada salah satu poin minus dari saham Pegas ini karena ekuitasnya tidak tumbuh dengan signifikan. Itu terbukti dari aspek PBV-nya yang tidak banyak berubah dengan harga saham yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Untuk aspek probabilitas, kamu bisa lihat dalam 10 tahun ini probabilitasnya hanya 40% saja. Artinya 6 kali turun dan 4 kali naik. Bahkan saham Pegas ini jika mengalami penurunan, penurunannya cukup drastis. Seperti contohnya di tahun 2015 yang turun 54%, 2017 yang turun 35%, 2020 yang turun 23%, 2021 yang turun 10%, dan 2023 yang turun 35%. Tapi apabila dia mengalami kenaikan harga saham, kenaikannya juga tidak main-main. Seperti di tahun 2024 yang sudah naik di atas 30-an%. Dan bisa dikatakan, hingga video ini dibuat, kinerja ini merupakan kinerja terbaik sejak tahun 2015. Tapi kita tunggu saja hingga penutupan akhir tahun. Apakah Pegas mampu mencatatkan kinerja kenaikan di atas 30% secara konsisten di tahun ini? Untuk aspek dividen, saham ini juga menarik untuk aspek dividennya karena cenderung konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2024 ini, dividennya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Tapi sayangnya di tahun 2021 memang saham ini absen membagi dividen. Sekarang kita lihat sekilas terkait kinerja Q3 tahun 2024-nya. Nah, untuk datanya disajikan dalam dolar Amerika Serikat.
Pertama dari total asetnya, yaitu aset lancar. Aset lancar perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana mayoritas berasal dari saldo kas dan setara kasnya, sekitar 1,1 miliar. Untuk aset tidak lancarnya berjumlah 4,4 yang mengalami penurunan. Jika dilihat di sini, untuk aset lancarnya mengalami peningkatan dan aset tidak lancarnya mengalami penurunan, di mana mayoritas aset tidak lancar tentu saja berasal dari aset tetap. Secara keseluruhan, total aset perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Itu artinya penurunannya terbesar berasal dari aset tidak lancarnya. Kamu bisa lihat beberapa poin yang berkaitan dengan penurunan aset tidak lancarnya. Contohnya seperti properti minyak dan gas yang turun dari 870 menjadi 771. Dan juga ada beberapa komponen penting lainnya. Kemudian dari aspek liabilitas. Total liabilitas jangka pendeknya adalah 971 dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu karena adanya penurunan dari hutang obligasi yang mana dari awalnya 552 juta dan di tahun 2024 sudah menjadi angka 0. Nah, jika dibandingkan, total liabilitas jangka pendeknya dengan angka 971 ini lebih kecil dibandingkan saldo kas yang mereka miliki. Itu artinya Pegas mampu membayar seluruh hutang jangka pendeknya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Dan hal itu tentu sangat baik. Bagaimana dengan hutang jangka panjangnya? Berjumlah 1,7 yang mana angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda dengan liabilitas jangka pendek yang mengalami penurunan. Nah, secara kesimpulan, total liabilitas perusahaan mengalami penurunan dari 3 miliar menjadi 2,7 miliar. Tapi kamu bisa lihat di sini, untuk saldo kas yang mereka miliki hanya mampu mengcover seluruh hutang jangka pendeknya saja dan belum termasuk hutang jangka panjang. Sekarang kita bandingkan. Total liabilitas perusahaan yang berjumlah 2,7 miliar ini dengan ekuitas yang dimiliki 2,7 miliar. Bisa dikatakan di sini jumlah ekuitas dan liabilitasnya mirip dan berarti rasio DR-nya mendekati atau berkisar di angka 100%. Untuk ekuitasnya berada yang terbesar adalah saldo laba yang sudah dicadangkan yang mengalami peningkatan, sedangkan saldo laba yang belum dicadangkan malah mengalami penurunan. Bagaimana dari aspek net income-nya? Pendapatan Pegas mengalami peningkatan di tahun 2024 ini dari 2,6 menjadi 2,8. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Nah, tapi di sini kamu bisa lihat secara nominal pendapatannya tumbuh lebih besar sehingga menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh dari 523 menjadi 587. Untuk pendapatan lain-lainnya memang juga mengalami peningkatan, begitu juga dengan beban umum dan administrasi serta beban lain-lain. Secara umum, untuk laba operasi sebenarnya Pegas masih cukup baik, karena masih bisa tumbuh dari 389 menjadi 415. Untuk laba sebelum pajaknya juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, karena tidak ada beberapa beban tambahan seperti provisi atas sengketa pajak, yang mana di tahun 2024 adalah 0. Kesimpulannya, laba bersih perusahaan masih mengalami peningkatan di tahun 2024 hingga Q3, dari 198 menjadi 263 hingga Q3 2024. Nah, dari pembahasan sekilas tentang saham Pegas, menurut kamu apakah saham ini menarik untuk dianalisa dan dipertimbangkan lebih lanjut? Ingat, meskipun LKH membeli saham ini, bukan berarti saham ini otomatis bagus. Kamu tentu harus mempertimbangkan dari sisi kamu sendiri. Apakah kamu tertarik dengan saham ini atau tidak? Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Tapi berdasarkan beberapa informasi yang ini, kamu tentu bisa lihat berbagai kelebihan maupun kekurangan saham ini. Tentu saja saham Pegas ini memiliki kelebihan karena kinerja di tahun 2024 mengalami peningkatan dan peningkatannya itu juga cukup cemerlang. Tapi di sisi yang lain, saham ini memiliki rasio liabilitas terhadap ekuitas yang bisa dikatakan mirip atau hampir sama banyak. Sehingga hal itu juga kamu harus pertimbangkan dari aspek likuiditasnya dan dari risiko yang siap kamu hadapi. Terlepas dari berbagai macam pertimbangan, kamu bisa lihat bahwa Pegas ini merupakan salah satu saham yang mampu menghasilkan laba besar hingga Q3 tahun 2024 dengan PBV di bawah 1 kali dan membagi dividen dengan yield yang menarik. Kalau kamu masih mau belajar lebih lanjut, mungkin video berikut ini bisa membantu. Semoga bermanfaat ya. Nah, saham yang akan kita bahas merupakan salah satu saham yang memiliki net income paling besar di Indonesia ini, setidaknya hingga video ini dibuat. Nah, kita akan membahas saham BNGA, di mana jika kamu melihat dari posisi yang paling tinggi, BNGA ini masuk ke dalam kategori 20 saham yang menghasilkan laba yang paling tinggi, setidaknya hingga video ini dibuat berdasarkan data pada Q3 tahun 2024. Dan ada juga mungkin beberapa perusahaan yang baru menerbitkan data laporan keuangan hingga Q2-nya.
BNGA ini sendiri tercatat memiliki net income sekitar 5,1 triliun rupiah. Apabila kita melakukan screening berdasarkan data saham yang ada di IHSG yang memiliki net income di atas 1 triliun, PBV di bawah 3 kali, dan dividen yield di atas 3%, kamu bisa lihat di sini, BNGA memiliki posisi yang cukup baik, di mana dengan net income 5,1 triliun, mereka hanya memiliki PBV 0,85 kali dan membagi dividen dengan yield 6,95%. Dari aspek valuasi, jika kamu lihat dari posisi tertinggi yang memiliki net income terbesar, akan ditemukan saham ADRO dengan PBV 0,74 dan BNGA dengan PBV 0,85. Kita tidak lagi membahas saham ADRO karena kamu ingat saat video ini dibuat, ADRO sedang memiliki sentimen terkait pembagian dividennya yang besar sehingga membuat harga sahamnya turun sangat dalam. Sehingga kita bahas saja saham BNGA yang merupakan posisi kedua dari PBV yang paling rendah untuk saham-saham yang memiliki net income besar dan dividen yield yang menarik. Kita bahas sekilas terkait kinerja harga sahamnya. Selama tahun 2024, harga saham BNGA masih naik 3,52% dan ditutup pada angka 1.765. Memang dulunya harga sahamnya bahkan sempat naik di atas angka 2.000, tapi saat video ini dibuat sudah mengalami penurunan kembali. Kemudian kita lihat dari historical net income-nya. Saat video ini dibuat di tahun 2024 diproyeksikan atau dianualisasikan laba BNGA sekitar 6,8 triliun rupiah berdasarkan data hingga Q3 tahun 2024. Jika kita menarik ke belakang untuk beberapa tahun terakhir, kinerja di tahun 2024 ini bisa dikatakan merupakan kinerja terbaik setidaknya sejak tahun 2016, di mana laba BNGA cenderung konsisten tumbuh dari waktu ke waktu. Meskipun ada tahun-tahun tertentu di mana mengalami koreksi, tapi dalam jangka panjang labanya naik dari yang awalnya hanya 2 triliun di tahun 2016, kini sudah menjadi jika dianalisasikan sekitar 6,8 di tahun 2024. Itu artinya terjadi kenaikan yang cukup baik dalam beberapa waktu terakhir ini. Dari aspek profitabilitas, net profit marginnya 27,9% dengan gross profit margin 54,3%. Aspek profitabilitas BNGA ini masih sangat baik dengan angka gross profit margin dan net profit margin di atas rata-rata. Untuk net income-nya juga meskipun hanya naik 3,4%, tapi masih lebih baik dibandingkan mengalami penurunan. Dan dividen yield yang ditawarkan sekitar 6,9%, yang mana bisa cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekilas kita lihat tentang kinerja hingga Q3 tahun 2024. Total pendapatan BNGA mengalami peningkatan yang cukup konsisten, di mana kinerja hingga Q3 merupakan kinerja terbaik dalam 6 tahun terakhir. Begitu juga dengan laba yang berhasil mereka capai untuk Q3 tahun 2024. Secara garis besar kamu bisa lihat bahwa kinerja BNGA hingga Q3 masih sangat baik. Untuk aspek harga sahamnya, saat video ini dibuat memang di angka 1.765. Memang jika kita lihat hanya dalam waktu time frame jangka 1 tahun saja, harga saham BNGA mengalami penurunan dibandingkan harga sebelumnya yang berada di atas 2.000. Tapi apabila kita tarik ke belakang dalam waktu 10 tahun, sebenarnya harga saham di angka 1.765 ini sudah bisa dikatakan cukup tinggi dibandingkan data 10 tahun terakhir. Biasanya BNGA hanya bergerak pada angka 1000-an saja, di mana 1000 hingga 1200. Tapi saat video ini dibuat sudah naik hingga ke angka 1765. Bagaimana dari aspek historical PBV-nya? PBV rata-rata selama 10 tahun terakhir adalah 0,68 dan saat video ini dibuat diperdagangkan pada PBV di atas rata-rata PBV-nya. Memang jika kita lihat secara angka hanya 0,85 kali, yang mana masih di bawah 1 kali. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya angka 0,85 kali ini sudah lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Apalagi jika kita bandingkan dengan PBV dalam beberapa waktu yang pendek ini, sekitaran tahun 2023 sampai 2024, sebenarnya PBV BNGA ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan angka ini mirip seperti PBV di tahun 2017 dan di tahun 2018 saat harga sahamnya di angka sekitaran 1.200-an rupiah. Kemudian dari aspek probabilitas saham BNGA selama 10 tahun adalah 70%. Artinya dalam 10 tahun terakhir, hanya 3 kali turun dan 7 kali mengalami peningkatan. Tapi ingat, saat mengalami penurunan, harga saham BNGA turun cukup signifikan secara historikal, yaitu 32% di tahun 2018 dan 28% di tahun 2015. Memang sih, sejak tahun 2022, harga saham BNGA naik signifikan, yaitu 22% tahun 2022 dan 43% di tahun 2023. Kita lihat saja data hingga akhir Desember tahun 2024.
apakah harga saham BNGA ini mampu naik atau malah mengalami penurunan. Terkait aspek dividen, BNGA ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2018. Memang jika dilihat sebelum tahun 2018, BNGA tidak konsisten bagi dividen. Tapi di atas tahun 2018, saham ini konsisten bagi dividen setiap tahun. Bahkan saat terjadi pandemi atau krisis ekonomi di tahun 2020, yang mana dividennya tetap dibagikan di tahun 2021. Dari aspek dividen per share juga bisa dilihat di sini terjadi konsistensi kenaikan dari waktu ke waktu. Meskipun sempat turun di tahun 2021, tapi kembali naik lagi di tahun 2022 dan seterusnya. Bahkan kenaikan dividen di tahun 2022 dan seterusnya dibandingkan tahun 2021 sangat besar. Nah, sekarang mari kita lihat data inti laporan keuangan di Q3 tahun 2024 untuk saham BNGA. Pertama dari aspek penyaluran kreditnya yang mana mengalami kenaikan dari 194 triliun menjadi 197 triliun rupiah. Nah, tapi sebagai catatan, cadangan kerugian penurunan nilainya malah mengalami penurunan. Nah, apakah kamu melihat adanya perbedaan dari dua aspek ini, di mana di satu sisi kreditnya naik, tapi cadangan kerugian penurunan nilainya malah mengalami penurunan. Kemudian dari aspek dana pihak ketiga, untuk giro terjadi peningkatan di tahun 2024 ini dibandingkan periode sebelumnya. Begitu juga dengan tabungan. Dan untuk deposito sendiri, meskipun sempat terjadi kenaikan, tapi nominalnya tidak terlalu signifikan. Nah, jika kamu bandingkan di sini, mayoritas simpanan nasabah ini dalam bentuk dana murah atau kasa, dalam hal ini adalah giro dan tabungan. Sedangkan depositonya juga ini bisa dikatakan cukup besar. Dengan angka jumlah simpanan 255, perusahaan memiliki saldo deposito sekitar 85,2 triliun rupiah. Untuk saldo di simpanan nasabahnya juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana dari aspek ekuitas? Ekuitas perusahaan naik dari 49,1 menjadi 52 triliun rupiah, yang mana mayoritas berasal dari saldo laba dari 36,8 menjadi 38,9 triliun rupiah. Untuk aspek net income-nya, pertama kita lihat dari sisi pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Untuk kedua poin ini juga mengalami peningkatan dalam 9 bulan terakhir dibandingkan tahun 2023. Nah, tapi sayangnya untuk pendapatan bunga dan syariah secara bersih atau neto terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023. Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa kenaikan pendapatan bunga dan syariah ini lebih rendah dibandingkan kenaikan beban bunga dan syariah yang terjadi di tahun 2024 ini, sehingga menyebabkan pendapatan netonya mengalami penurunan. Kemudian dari aspek pendapatan operasional lainnya, kita bisa lihat di sini untuk beberapa poin intinya, pendapatan provisi dan komisi mengalami penurunan. Ada juga salah satu penyebab yang sering diberitakan untuk saham-saham perbankan, yaitu penurunan nilai atas aset keuangan yang juga mengalami penurunan dari 1,7 menjadi 1,4. Dan ada beberapa biaya yang harus difokuskan di sini, terutama biaya tenaga kerja dan biaya umum dan administrasi dengan nominal yang cukup besar, sehingga menyebabkan jumlah beban operasional lainnya memang masih mengalami penurunan, tapi bisa dikatakan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, dari berbagai proses yang ada, laba operasional bersih BNGA masih mampu tumbuh meskipun tidak terlalu signifikan, dari 6,1 menjadi 6,4 triliun di tahun 2023 hingga Q3-nya. Secara kesimpulan, laba bersih BNGA masih bisa naik dari 4,9 menjadi 5,1 triliun untuk laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, dari pembahasan singkat ini, apakah kamu masih tertarik dengan saham BNGA atau tidak? Memang secara net income, saham ini masuk kepada kategori saham-saham yang menghasilkan net income terbesar di Indonesia dengan angka sekitar 5,1 triliun rupiah. Memang dari banyaknya saham yang listing di Bursa Efek Indonesia, cukup jarang kamu menemukan saham-saham yang mampu menghasilkan laba 5 triliun dalam 9 bulan saja. Dan secara valuasi juga memang masih di bawah 1 kali, yaitu 0,85 kali. Tapi jika dilihat secara historikal, sebenarnya angka 0,85 kali ini sudah cukup tinggi dibandingkan data 10 tahun terakhir. Di sisi lain, BNGA ini juga cukup menarik dari aspek pembagian dividennya dengan yield yang tinggi, yaitu sekitar 6-7%. Memang angka ini bisa dikatakan cukup tinggi untuk saham-saham sekelas perbankan. Tapi contohnya, jika kamu membandingkan dengan dividen yield yang ditawarkan oleh BRI dengan angka yang sama atau angka yang mirip, di mana BRI mengalami penurunan harga yang signifikan sehingga menyebabkan dividen yieldnya juga mengalami kenaikan, apakah kamu lebih tertarik untuk membeli BNGA atau saham lain yang lebih besar misalnya seperti BRI?
Silahkan kamu analisa dari berbagai sisi dan pertimbangkan potensi profit dan resikonya. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan dan pengambilan data. Di video berikutnya, kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.